Guys, mang iki yo, tadi banget aku habis ujian interna. Terus jujur ujiannya gak piro apik pek hasilnya. Ya wis lah, aku tak berpasrah ae, daripada aku stres-stres, mending aku buat video recap vlog tentang aku udah ngapain aja di stase interna. Yo ngene wis. Jadi aku pas awal banget stase interna, aku tuh botak. Soalnya lek rambut panjang itu gak efektif, gak efisien. Aku itu tipikalnya suka telat guys. Jadi lek aku teko iku yo, mesti kayak 5 menit sebelum absen. Nah, lek misalnya aku duwe rambut, rambut iku kudu tak urus se, tak cuci se. Karena aku itu ngerti yo, aku iki wis telatan lah, malesan lah, wis tak gundul ae. Makanya guys, aku pas awal-awal stase interna itu, aku gundul. Nah, jadi sistemnya ya, kalau misalnya koas interna di UNER itu per 2 minggu, kita bakal ganti putaran. Jadi aku putaran pertama itu dapet ruangan di rumah sakit UNER. Nah, kalau rumah sakit UNER itu, aku jaganya di IGD RSUA. Nah, jadi buat teman-teman nih, mungkin yang pernah ke IGD RSUA, terus lihat ada DM-DM koas-koas pakai baju kayak gini, nah itu sudah bisa, mungkin mereka adalah DM dari interna. Cuman memang DM-nya ada banyak di situ sih, ada DM interna, ada DM pediatri, dan lain sebagainya. Terus habis aku ruangan RSUA, aku ke ruangan RSDS atau ruangan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, ruangannya ini jujur ya, jaganya itu cuapek pol. Soalnya di IRNA itu atau rawat inapnya, itu kan banyak banget pasien yang memang kondisinya sudah nggak terlalu baik lah istilahnya ya. Dan juga di sana itu kita jaganya sendirian. Jadi kalau kita jaga, itu kita harus cek tanda vital, terus nanti kita juga harus, misalnya ada pasien yang hiperglikemi atau hiperkalemi, kita itu harus istilahnya koreksi. Nah, kalau kita koreksi itu harus dilakukan 30 menit sekali, tergantung separah apa sih hiperkaleminya atau hiperglikeminya. Itu yang bikin, ya kadang itu sampai nggak bisa tidur, karena kita harus ngecek-ngecek terus, ngoreksi-ngoreksi terus dari pasien itu. Setelah aku selesai ruangan di RSDS, aku ada di rotasi atau putaran paru. Di paru ini jujur cuapek pol. Soalnya kita itu banyak banget kegiatannya. Kita itu ada bimbingan materi, kita ada morning report, kita juga ada jaga, dan lain sebagainya. Jadi bener-bener dipadetin. Soalnya konon katanya ya, kalau dapat ujian paru itu 70% katanya gak lulus. Makanya mungkin mereka itu mengubah kebijakan sehingga kita itu dipacu untuk belajar. Kayak gitu guys. Minggu kelimaku adalah putaran paru. Pagi-pagi aku udah morning report untuk bahas tentang pasien yang kemarin. Habis itu aku pulang terus aku OTW jaga nih di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Biasanya aku selalu parkir di seberangnya, yaitu di kampus, biar aku bisa sekalian olahraga, yaitu jalan yang banyak dari kampus nyebrang ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Habis aku sampai, aku naruh barang-barangku, terus jujur kali ini aku beruntung banget ya jaganya, karena aku dapat kesempatan untuk hands on langsung untuk torakosentesis, membantu pasiennya yang sesak banget gak bisa napas, jadi bisa napas. Nah, habis aku stase paru, aku itu kedapetan stase apa ya? Dapat putaran poli rumah sakit UNER. Kalau di poli rumah sakit UNER tuh ngapain? Jadi kita itu biasanya ngeliatin di poli itu gimana sih sistem kerjanya para dokter-dokter spesialis. Terus nanti kita itu juga bisa anamnesis pasien-pasien yang ada di sana buat kita jadikan kayak catatan medik seperti begitu untuk kita belajar. Nah, terus jaganya di mana? Ini guys gongnya. Jaganya itu ada di IGD dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, which is rumah sakit di pusat yang memang pusatnya di Surabaya itu ya Rumah Sakit Dr. Sutomo itu. Jadi misalnya kita jaga iku yo, wih cuapek guys, kini iku gak turu. Dan kita itu juga masih harus buat PPT untuk morning report di pagi harinya. Jadi wes misalnya jaga IGD RSDS iku yo most likely gak turu guys. Kita juga ada tugas namanya responsi. Jadi responsi adalah kita presentasiin case report kita. Kita cari pasien sesuai dengan topik yang kita dapatkan, kita reach out ke dosen pembimbingnya buat nanti minta bimbingan, terus kita juga nanti minta arahan dan lain sebagainya.
Terus responsi ini nilainya itu lumayan gede guys. Jadi dia itu sekitar 30% dari nilai total kita. Nah kemarin aku responsi itu dapat pasien dengan hematemesis. Jadi pasienku itu intinya sirosis dan juga ada hepatoseluler karsinoma atau kanker hati. Sehingga karena kondisi itu pasiennya jadi muntah darah. Terus yo puji Tuhan yo dosen pembimbingku ini baik pol orangnya. Jadi yo dapat nilai juga apik. Mantap. Jadi hari ini aku responsi, terus aku pertama buat kopi dulu, habis itu aku mau brush up a bit ya tentang materi yang nanti aku bakal presentasiin, habis itu aku OTW ke kampus, terus jujur sumpah aku deg-degan parah guys, karena bobot nilainya besar banget ya untuk responsi ini. Nah ini persiapan nih, habis itu aku presentasi. Nah ini aku presentasi, intinya topikku itu tentang hematemesis atau muntah darah kayak gitu. Habis aku selesai putaran dan juga responsi, aku pulang bentar nih untuk mandi-mandi, untuk siap-siap. Karena habis ini aku bakal jaga di rumah sakit yang berbeda, yaitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini aku OTW ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, tapi sebelumnya aku stop by bentar nih ke Rumah Sakit UNER karena aku harus ambil sesuatu. Biasanya aku tuh parkir di kampus, habis itu aku jalan di Rumah Sakit Dr. Sutomo biar aku bisa jalan dikit. Ini udah sampai di IGD-nya, biasanya aku standby nih sampai dipanggil sama PPDS untuk dimintain tolong. Nah pas jaga kemarin itu jujur aku beruntung banget ya karena aku dapat banyak banget makanan kayak ada pizza, kopi kenangan dari PPDS-PPDS-nya yang baik hati. Terima kasih. Kelar guys. Habis aku jaga IGD RSDS, aku jaganya jantung. Kalau jantung ini menurutku mirip-mirip sama paru ya, tapi nggak seberat paru sih ya. Cuman memang jaga irnanya itu secapek itu. Soalnya kita itu disuruh EKG 20-25 orang gitu dalam satu malam. Gendeng nggak? Yo, ngono wes kerjaannya. Jadi kalau DM itu yo kerjaannya yo kalau nggak cek tanda-tanda vital mulai dari tekanan darah, terus suhu, atau enggak kita juga pemeriksaan fisik, kita ngecekin mereka itu gimana. Terus kita itu juga nanti bantu koreksi PPDS-nya dan kita yo EKG ngono. Wes ngono tuh kerjanya kita. Tapi enggak kalau misalnya di IGD itu yo kita itu bagian nyorong-nyorong bed untuk ke radiologi, untuk foto ini, foto dada, foto ronsen. Ngono guys. Wih kelar. Bangsat guys, masak ya. Jadi aku kan udah EKG nih, udah 10 orang. Ternyata 8 diantaranya itu defleksnya salah cok. Bangsat. Ya begitulah guys, dikali aku menjadi DM. Jadi harus ngulang deh. Nah lanjut, aku terakhir itu dapat putaran RIK HCU. HCU itu kepanjangannya adalah High Care Unit. Kalau RIK itu adalah tempat infeksi lah gitu. Di sana itu aku ngeliat pasien-pasien yang ada TBC, terus pasien yang dengan penyakit-penyakit infeksi kayak malaria dan lain sebagainya. Kalau di HCU itu biasanya memang pasien-pasien yang kondisinya itu sudah tidak terlalu baik. Di putaran terakhir ini menurutku adalah putaran yang memang tidak sedemanding putaran-putaran sebelumnya. Makanya aku tuh bisa belajar. Halo guys, jadi hari ini aku jaga di RIK atau ruangan khusus buat infeksi. I just finished my first round. Sekarang mau OTW ke RIK lainnya. Jadi untuk ke RIK satunya itu kayak agak jauh gitu guys. Ini posisinya ada di Karangmenjangan. Terus yang di RIK 3 itu posisinya ada di TB, kayak beda sisi gitu. So I have to walk. Dan jujur aku kayak agak seberapa ingat sama peta. Selalu buta map guys. Nah kalau di RIK 4 sama 5 ini kan, kalau di sini biasanya kita lewat pediatri. Kalau di RIK 3 itu udah agak depan, posisinya udah kayak di jalannya udah beda gitu. Kayak gini guys rumah sakitnya kalau malam-malam. Sepi banget guys. Gak ada siapapun. Nah ini ya kita udah nyampe nih ke RIK 3. Let's go. Sampun guys, lihat balik. Jujur ini rumah sakit kayak kita lagi di itu loh, film di dunia lain.
cocok buat uji nyali jujur. Serem banget. Oke. TTV ku udah selesai guys, waktunya balik. Oke guys, turun jaga. Hari ini jaganya lumayan sih, oke banget. Tapi ada perburukan satu orang ya. Sini aku mau pulang terus belajar guys, because ini udah seminggu ya before my exam, so I need to prepare for it. Let's go. Nah ini guys, jalannya guys. Kayak gini guys Surabaya. Mantap. Nah, jujur ya, aku itu nggak terlalu bisa ambil video pas di rumah sakit karena memang nggak boleh ya. Cuman aku bakal ceritain dikit nih, kalau misalnya jaga itu ngapain aja. Kalau misalnya kita jaga, yang pertama yang harus kita lakukan adalah anamnesis pasien, atau kita bakal nanya-nanyain pasien keluhannya apa, terus riwayat penyakitnya apa yang sekarang dia keluhkan, dan lain sebagainya. Ini penting banget guys, karena kalau menjadi seorang dokter, yang paling penting itu yo, skill nakoe. Sampean-sampean iki yo, saya mau jadi dokter ya terutama, gak bisa nakok. Lo yo, gak dapet rek penyakitnya, ngono guys. Jadi itu yang memang ditekankan oleh DM untuk bisa pertama adalah anamnesis atau nanya-nanya itu. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Jadi nanti kalau misalnya kita udah selesai anamnesis, kita bakal minta tolong nih kayak, Pak tolong dibuka bajunya. Kita mau lihat ada yang aneh gak dengan badannya. Nanti bisa kelihatan tuh, misalnya ada yang bengkak lah, ada yang kenapa lah. Selain itu, kita itu juga diminta tolong untuk misalnya kita cek gula darah, terus kita itu juga nyorong-nyorong betiku ke radiologi untuk foto ronsen atau kadang juga untuk CT scan. Terus kadang itu juga kita itu diminta tolong untuk EKG. Jadi yo, misalnya baca EKG, yo insya Allah yo wis lancar lah. Selebihnya nggak terlalu gimana-gimana sih ya. Kita nggak boleh ngobatin, kita juga nggak boleh tindakan. Karena kalau tindakan itu biasanya PPDS-nya kan udah dokter ya, atau enggak nurse-nya. Nomornya di mana? Terus kalau jaga itu berapa lama? Kalau jaga itu tergantung dia weekdays atau weekend. Kalau weekdays itu biasanya 16 jam guys. Jadi dari jam 3 atau 4 sore sampai jam 7 pagi besoknya. Kalau weekend ini lebih enteng karena kan dibagi dua. Kalau weekend jaganya itu cuma 12 jam. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Terus shift berikutnya adalah dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kayak gitu. Oke guys, jadi aku udah di rumah sakit buat jaga ya, jaga lagi. Jadi hari ini aku bakal jaga ruang infeksi khusus atau RK. Biasanya orangnya itu banyak kayak HIV, terus penyakit infeksi lainnya gitu guys. Oke. Waduh, aku baru ingat guys, aku bukan jaga Erika tapi jaga HCU atau High Care Unit. Terus lokasinya tuh jauh banget guys dari Erika ke HCU, so aku harus jalan. Aduh, karena aku udah parkir motor tuh dekat Erika, so aku harus jalan ke HCU, which is jauh banget. Coba guys, salah. Halo guys, so aku lagi jaga. Tadi aku habis bantuin PPDS PT Cafe buat bersihin luka karena ada ukus di terus di belakang dari pasien itu lagi gak sadar, GCS-nya satu persatu, terus dia itu ada SPO, jadi harus di handle with high precaution. Terus tadi ya, I just realized ini adalah 1 minggu terakhir aku ada di interna, and after this bakal kelar. Terus tadi udah cek countdown yang aku buat countdown untuk Juli tanggal 2, and today itu September tanggal 13. So it's crazy how fast time flew by.
Terus sekarang aku lagi belajar. Nanti jam 3 aku bakal TTV pasien yang ada di high care unit. Ini biasanya rata-rata pasiennya kondisinya udah gak terlalu baik, makanya dimasukin ke high care unit instead of low care unit gitu. Oke. Nanti aku bakal jaga sampai jam 7 malam, dan sekarang mau baca-baca materi karena Senin aku bakal ujian mini checks. So please pray for me guys. Oke guys, jadi aku sekarang lagi mau ambil insulinnya di sini guys. Ada kulkas. Ini karena pasiennya gula darahnya tinggi banget, so aku harus koreksi intravenous insulin. Jadi ambil insulinnya di sini, terus nanti aku bakal oplos sama cetak, terus langsung masukin secara bolus ke IV line dari pasien. Terus langsung di dilute sama air NaCl. Ini terserah mau berapapun nggak apa-apa, pokoknya biar insulin bisa kedorong. Oke, waktunya kerja. Anda guys, sudah turun jaga, waktunya pulang dan belajar. But before that, let's eat first. Nah guys, jadi hari ini PPDS-nya baik sih. Mau ngajarin, terus kayak chill. Terus ya lucunya PPDS-nya puterin lagu SZA guys, gila. Pertama kali ada orang yang suka SZA juga. I know, I'm the only one. I know I'm special. Ya gitu. Jalan ke mobil. Ini guys, jalannya kalau OTW ke mobil. Jadi kalau ini jalan raya, ini kampus. Wah, luas juga ya. Anjay. Ini guys, kampus gue guys kalau lagi malam. Luas juga sih tamannya ini. Ini guys, kalau lagi malam ada lampunya gitu. Terus selain kita jaga, kita itu juga harus buat catatan medik yang tadi aku udah jelasin ya. Pokoknya itu tentang resume dari pasien, terus riwayat penyakitnya, pengobatannya, dan lain sebagainya sampai lab-labnya. Nah, bentuknya tuh kayak gini, terus kita bakal harus ngisi ini. Nanti kita punya dosen pembimbing bakal tanda tanganin ini sambil ngerevisi juga. Kalau misalnya belum bener, yo gak ditandatangani rek. Oh no. Terus aku juga ada beberapa saat ya, ketika aku wis males sinau atau habis jaga, yo wis lah, aku tak melakukan sesuatu yang berbeda ngono. Contohnya apa? Yo iki, nyuci motor. Mantap. Meskipun memang sesibuk itu ya guys, cuman yo udah ono waktu toh game bojo. Nah, aku tuh juga kadang beberapa kali pergi sama pacarku, kayak kita pergi makan, atau kita pergi nonton, dan lain sebagainya. Which is menurutku amat sangat refreshing. Dan kayaknya gak depresi. Jadi kudu bojo, kudu have fun city, ngono. Aku tuh juga masih pergi ke ulang tahunnya temenku, atau kita masih pergi bareng-bareng, main lah, ngapain lah gitu sama teman-teman SMA aku gitu. Karena yo, nggak ngono yo, gendeng guys, sumpah.
kalau aku wes sumpek yo, biasanya aku itu pergi ke gym. Tapi kalau aku ke gym, kalau pas stase interna itu, aku biasanya nggak terlalu yang heavy weightlifting ngono, kayak yang angkat berat-berat, enggak. Paling cuman cardio, kayak jalan cepat di treadmill, sambil aku review pakai Anki. Soalnya dengan cara kayak gitu, aku itu gak sumpek yo pertama. Yang kedua itu produktif. Jadi aku sekalian olahraga, aku sekalian sinau ngono. Yo ngono wes ceritanya area FK, lega sinau yo, sinau ngono. Sebenarnya stase interna ini merupakan stase yang menurutku paling berguna di koas. Karena ilmunya itu ilmu daging banget. Dan ilmunya adalah ilmu yang memang akan kita aplikasikan pada saat kita menjadi dokter. Memang waktunya lama dan juga capek pol. Cuman ilmu yang tak dapat noiku, wah ke pol. Dan juga aku ya bersyukur yo. Karena pembimbing-pembimbingku, dokter-dokter di rumah sakit itu kayak, gua acor pinter-pinter. Soalnya kan memang mereka punya pengalaman klinis sudah sangat banyak ya. Jadi aku juga bersyukur sama guru-guruku karena sudah menurunkan ilmunya itu kepada aku. Soalnya nggak ngono yo, pasti misalnya nggak ono kita mek baca buku tok, terus kayak nggak ono clinical experience dari beliau-beliau iki. Engkau misalnya ketemu pasien, kayaknya pasti kagok deh kayak wah kalau ada beda sitik piye iki ngono. Terus stase interna ini juga memang capek sih, tapi menurutku adalah sangat memorable karena pengalaman-pengalamanku, terus aku juga gimana berinteraksi dengan pasien itu merupakan hal yang nggak akan bisa digantikan. Jadi kalau misalnya ditanya bersyukur atau enggak, ya bersyukur aku wes akhirnya berhasil untuk menyelesaikan stase interna meskipun aku nggak tahu yo piye iki ujianku, tapi at least buat sekarang ini aku wes mari jadi yo wes pokoknya aku tenang berdoa aja, nanti pasti diberikan yang terbaik sama Tuhan. Asik. Terima kasih banget karena telah menonton video ini sampai habis, dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin kepo nih tentang sisi kehidupan koas yang sedang aku jalankan, bisa langsung drop di kolom komentar, nanti aku bakal buatin videonya. Dan juga buat support channel kecil ini, tolong di komen, like, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama channel ini. See you di next video. Dadah!